Nama saya Sabirin, saya seorang akademisi di Universitas Gajah Putih Takengon. Profil sejarah tentang Aceh Tengah. Aceh Tengah pada dasarnya didirikan pada tahun 1905 kalau tidak salah saya, yang sekarang ini sudah masuk umurnya 450-an tahun. Salah satu hal yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat suku Gayo. Di samping itu, mata pencaharian terbesar masyarakat Gayo itu adalah petani kopi dan petani palawija, yang hampir 70% itu mayoritas petani. Di samping 20% itu pegawai negeri, 10% itu wira swasta. Aceh Tengah memiliki nilai kearifan lokal yang sampai detik ini masih diterapkan di tingkat pendidikan sekolah dasar. Salah satunya hal yang sudah dilakukan oleh Aceh Tengah saat ini melalui kebijakan pemerintah, yaitu dalam hal membentuk karakter anak didik melalui pendekatan nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah menyerahkan murid ke guru atau menyerahkan murid ke guru dalam bahasa Gayonya. Di sini bertujuan untuk guru itu adalah salah satu sumber ilmu yang harus ditaati oleh siswa, karena guru menjadi teladan. Nilai yang disampaikan di sini adalah guru itu adalah sebagai teladan. Selama ini 5 tahun terakhir ini sudah dilakukan beberapa pelaksanaan terhadap pembentukan karakter melalui nilai kearifan lokal yang diinisiasi oleh pemerintah melalui dinas pendidikan, kemudian majelis adat Gayo, kemudian majelis daya, lembaga dinas daya, kemudian majelis pendidikan daerah. Jadi ketiga unsur lembaga Muspida Plus yang di Aceh ini punya nilai khusus. Yang ketiga lembaga yaitu MPU, kalau di provinsi nama MAA, kalau di sini namanya MAG, dan satu lagi MPD. Jadi ketiga unsur ini berserta dengan dinas daya dan dinas pendidikan daerah atau Dikjar, itu setiap penerimaan siswa baru itu melakukan yang namanya menyerahkan murid ke guru. Di situ dilibatkan adanya orang tua wali murid, kemudian para guru, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ulama, kemudian jajaran pemerintah, yang dimana pada intinya kegiatan itu dilakukan untuk mengembangkan dan menguatkan kembali adat istiadat dalam dunia pendidikan, yang dimana pembentukan karakter itu menjadi hal yang wajib bagi Aceh, karena kita daerah khusus. Selain kita memiliki syariat yang kuat, juga memiliki adat yang kuat, karena adat itu bisa membentuk karakter sehingga anak didik itu memiliki kesopan santunan dalam menimba ilmu. Bagaimana cara mereka bertutur dengan orang lebih tua. Jadi guru itu menjadi teladan bagi mereka. Jadi ilmu itu didukung dengan karakter yang santun dalam mengembangkan sebuah pendidikan, dan itu masih dilakukan pada tingkat sekolah dasar. Nah, di sisi lain ada beberapa sekolah dasar juga di sini melibatkan tokoh-tokoh ulama di tingkat kampung. Artinya begini, artinya di sekolah itu pendidikan agama itu terkadang kan cuman
20%. Nah, disinilah dilibatkan imam kampung untuk memberikan pengajaran kepada siswa, misalnya belajar tahfiz, belajar tajwid, kemudian melafalkan Al-Quran dengan benar, dan itu salah satu bentuk soft skill daripada anak didik sekolah dasar yang ada di sini, dan itu sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, yang sekarang lagi dibuat sebuah kebijakan oleh Dikjar dan pemerintah dan jajarannya, termasuk majelis adat, majelis pendidikan, itu menguatkan dan menumbuh kembangkan mulok, muatan lokal di tingkat SD. Karena apa? Karena saat ini mulok itu menjadi barometer untuk membentuk karakter yang baik bagi generasi Aceh ke depan. Salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru mulok dalam hal misalnya bercocok tanam. Kalau di sini namanya, kalau bersawah itu namanya resam berume. Resam berume itu jadi anak-anak itu langsung dia dipraktekkan ke lapangan. Artinya dalam bersawah itu peralatan sawah itu misalnya unok namanya. Unok itu memakai kerbau. Itu langsung siswa itu ditunjukkan ini gunanya untuk apa. Kemudian parang ini untuk apa. Kemudian menerlis itu memberikan batasan ke sawah itu seperti apa. Jadi anak itu langsung diterjunkan ke sawah. Nah, itu bentuk salah satu, kalau di kota besar mungkin namanya sekolah alam. Nah, di sini sudah mulai dipraktekkan, walaupun memang belum seluruh sekolah itu berjalan, tapi sudah mulai digalakkan. Kemudian bagi tenaga pendidik, khususnya guru mulok, itu harus memang saat ini lebih banyak diberikan pelatihan, terutama dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Apa-apa saja yang bisa diberikan kepada siswa itu guru mulok itu menjadi hal yang harus dan wajib, seperti berbahasa Gayo, kemudian sumang opat itu nilai yang ada dalam masyarakat Gayo, itu artinya norma. Kalau dalam umumnya kita dalam Pancasila itu norma, aturan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya salah satunya berjalan di depan orang tua itu harus menurunkan tangan. Itu salah satu pendidikan karakter yang diberikan oleh guru mulok kepada anak didik. Jadi anak didik memiliki sopan santun, kemudian mereka berbahasanya juga berilmu, kemudian kemanapun mereka akan pergi, mereka kuat dengan karakter keacehannya, yaitu dengan karakter adat yang kuat dan agama yang kuat. Jadi dua hal itu tidak boleh dipisahkan. Nah, mungkin itu sepintas terkait dengan penerapan nilai kearifan lokal yang sudah berjalan di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kembali kita ke pelaksanaan terkait menyerahkan murid ke guru. Jadi oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat itu sebelum diserahkan itu ada seremonial. Seremonial itu seperti membaca ayat suci Al-Quran, bersalawat, kemudian memberikan petuah. Petuah artinya pesan kepada guru untuk bertanggung jawab membentuk anak didik itu menjadi orang yang berguna untuk daerah dan bangsa. Jadi bentuk-bentuk petuahnya itu seperti contohnya begini. Salah satunya adalah apabila anak itu melakukan kesalahan, orang tua sudah tidak artinya orang tua tidak akan memberikan sanksi kepada anak itu apabila anak itu melanggar di sekolah. Jadi semuanya itu sudah diserahkan kepada sekolah. Artinya masih kepada koridor aturan yang disepakati pada saat menyerahkan murid ke guru. Itu ada perjanjian-perjanjian yang harus ditaati, seperti guru harus mengajarkan tata cara
sopan yang dan santun dan teladan kepada anak didik. Begitupun anak didik. Anak didik juga harus mengikuti apa yang diteladankan oleh guru. Nah, salah satu hal yang menjadi hasil ataupun manfaatnya adalah ketika anak itu selesai dari sekolah itu, anak itu jika dia misalnya mau sekolah di luar atau pesantren misalnya, itu secara nyata cara dia bertutur dengan orang tua, dengan orang lain itu sudah terbentuk karakternya. Artinya nilai kesopanannya, kemudian cara dia menyampaikan pendapat itu sudah sesuai dengan syariat agama, sudah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat suku Gayo. Jadi tidak ada lagi istilahnya dia seperti kita adanya debat kusir apa. Dengan dibentuknya karakter itu tidak terjadi debat kusir. Itu secara umumnya, sehingga terciptalah karakter generasi yang santun dalam segala bidang. Nah, itu mungkin itu.